warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia dari Universitas Primagraha, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, dari program pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu pengembangan sumber belajar. Langsung saja teman-teman, kita akan membahas mengenai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Boleh lihat di atas. Lanjut ya teman-teman, kita akan membahas pengertian dari norma itu sendiri. Teman-teman mungkin udah ada yang tahu ya mengenai pengertian norma di sini. Saya akan membahas sedikit saja mengenai pengertian dari norma itu sendiri. Nah, norma itu adalah suatu aturan yang tumbuh dan juga berkembang dalam masyarakat sekitar. Dan juga norma juga berfungsi sebagai pengendali dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, aturan ini berisi mengenai petunjuk yang sifatnya itu wajib dan juga mengikat. Nah, adapun beberapa pengertian ya teman-teman dari beberapa ahli mengenai norma, dari pengertian dari norma. Nah, di sini boleh lihat di atas ya teman-teman. Di sini saya mengambil dua pengertian dari para ahli. Yang pertama saya mengambil dari di sini saya ambil dari pengertian dari Surjono Sukanto, mengatakan bahwasannya norma itu merupakan suatu perangkat ya, supaya hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain ini terjalin dengan baik. Sedangkan menurut Isworo Hadi Wiono menyatakan bahwasannya norma itu adalah peraturan ataupun petunjuk hidup yang memberikan perbuatan mana gitu kan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwasannya norma ini adalah kebiasaan umum ataupun aturan yang menjadikan pedoman perilaku dalam bermasyarakat di Indonesia gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada beberapa macam-macam gitu kan dari norma itu sendiri. Nah, teman-teman mungkin ada yang tahu dong ada berapa sih gitu kan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat Indonesia, khususnya di warga negara Indonesia, teman-teman. Nah, di sini saya akan memaparkan gitu kan dari macam-macam dari norma ya. Nah, boleh dilihat di atas ya teman-teman. Nah, jadi macam-macam norma itu ada 4 teman-teman. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang terakhir ada norma hukum. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Mungkin saya akan membahas sedikit ya dari beberapa macam di atas, macam-macam norma yang di atas. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini saya akan membahas apa sih gitu kan norma agama. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai norma agama. Boleh dilihat di samping ya teman-teman. Nah, norma agama ini adalah sekumpulan kaidah ataupun perbuatan hidup manusia yang sumbernya itu dari Tuhan ataupun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi norma agama ini bersumber dari ketuhanan dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, adapun contoh gitu kan teman-teman dari norma agama, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya contoh dari norma agama. Mungkin saya akan memberi sedikit ya contoh gitu kan dari norma agama. Nah, contoh Oke, lanjut ya teman-teman. Adapun contoh dari norma agama itu yaitu contohnya itu beribadah kepada sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, jadi kita beribadah menurut keyakinan kita masing-masing. Adapun contoh dari norma agama yang lain yaitu
Contohnya membantu orang tua gitu kan. Itu contoh dari norma agama. Nah, selanjutnya ada norma kesusilaan. Boleh lihat di samping ya teman-teman pengertiannya. Nah, jadi pengertian dari norma kesusilaan ini adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu ataupun dari hati nurani manusia. Nah, jadi norma kesusilaan ini bersumber dari bisikan hati ataupun hati nurani. Nah, atau adapun gitu contoh dari norma kesusilaan. Nah, contoh di sini saya akan memberikan contoh pelanggaran ya teman-teman. Contoh pelanggaran dari norma kesusilaan. Yaitu contohnya itu pelecehan seksual. Nah, contoh pelecehan seksual ini termasuk ke dalam contoh pelanggaran dari norma kesusilaan. Nah, lanjut ya teman-teman, ada pun norma yang ketiga yaitu ada norma kesopanan. Nah, di sini norma kesopanan ini adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi norma kesopanan ini bersumber dari pergaulan kita gitu loh teman-teman. Nah, adapun contoh gitu kan dari norma kesopanan ini adalah contohnya mengucapkan berterima kasih gitu kan kepada teman kita apabila dia telah menolong kita gitu, termasuk ke dalam contoh dari norma kesopanan. Dan juga contoh yang gampang gitu kan ya dari norma kesopanan ini meminta maaf apabila kita berbuat salah gitu kan, baik itu ke teman ataupun orang yang lebih tua daripada kita teman-teman. Nah, selanjutnya norma yang terakhir ini adalah norma hukum. Nah, di sini boleh dilihat juga ya teman-teman, norma hukum boleh lihat di samping. Nah, lanjut ya teman-teman, di sini membahas mengenai norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan juga dibuat oleh badan resmi negara yang bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum ini harus ditaati dan juga ditaati oleh masyarakatnya. Nah, jadi norma hukum ini bersumber dari negara yang dibuat oleh negara agar masyarakat ini jera gitu ya teman-teman untuk dapat mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, adapun contoh gitu ya teman-teman dari norma hukum ini yaitu contohnya tidak membayar pajak tepat waktu. Itu termasuk ke dalam contoh pelanggaran dari norma hukum. Adapun contoh pelanggaran lainnya yaitu tidak melakukan kejahatan yang merugikan warga seperti mencuri gitu kan, merampok ataupun menipu. Itu contoh pelanggaran dari norma hukum. Nah, mungkin itu aja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.